Halo sobat, pada 11 November lalu, sebuah kapal rumah sakit milik Tentara Pembebasan Cina merapat di Tanjung Priok. Misinya sangat khas Cina, antara lain membangun cinta tanah leluhur bagi WNI keturunan Cina. Hal ini tampak dari adanya program khusus yang diperuntukkan pengobatan bagi WNI keturunan Cina. Dan kapal milik Angkatan Laut Cina ini juga merupakan bagian atau pembawa misi Health Silk Road atau jalur sutra kesehatan yang diperkenalkan oleh pemerintah Cina pada tahun 2015. Health Silk Road itu sendiri adalah bagian dari Belt Road Initiative yang merupakan strategi Cina untuk meyakinkan dunia sebagai superpower yang setara dengan Amerika Serikat. Health Silk Road sendiri adalah sebuah soft power atau kekuatan lunak atau kekuatan non-militer atau kekuatan non-fisik yang ditujukan untuk membangun citra. Karena itu, kehadiran kapal rumah sakit milik Angkatan Laut Cina itu tujuannya satu, membangun citra positif agar BRI atau Belt Road Initiative memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Ini penting karena untuk mengimbangi berkembangnya citra negatif Cina di Indonesia. Ini terkait dengan membanjirnya tenaga kerja Cina. Kemudian penguasaan tambang nikel yang merugikan Indonesia. Kekejaman Cina terhadap masyarakat Uighur. Dan tak kalah penting adalah klaim Cina sebagai pemilik Laut Natuna Utara. Tujuan keduanya adalah mengingatkan kembali bahwa etnik Cina di mana saja berada, termasuk di Indonesia, adalah tetap warga Cina sebagai sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, Cina sebagai negara selalu siap memberikan perlindungan dalam bentuk apapun kepada mereka. Sebaliknya atau sebagai imbalan, mereka juga didorong untuk memiliki kesetiaan kepada negara leluhurnya. Dalam arti, siap ditugasi apa saja demi kejayaan atau kepentingan Cina. Dan terkait dari misi Health Silk Road itu sendiri, sebuah kajian dari Institute for Policy Studies Amerika Serikat membuat sebuah kajian yang berjudul How China Use Health Diplomacy as a Soft Power Tool. Dan kajian ini ditulis oleh Maurice Rudolph. Dalam kajian ini disebutkan bahwa Beijing memanfaatkan diplomasi kesehatan atau health diplomacy sebagai alat yang esensial untuk membangun koalisi internasional, sekaligus untuk membangun narasi tentang kemunduran pengaruh negara-negara barat. Sementara itu, kajian Asia Society yang berjudul Chinese Diplomacy in Southeast Asia During the COVID-19 Pandemic mengungkapkan, perlu saya ungkapkan juga bahwa kajian ini ditulis oleh Richard Maudy dan Dominic Fraser. Dalam kajian ini mereka menyebutkan bahwa pada dasarnya semua bentuk diplomasi Cina ditujukan untuk memperluas pengaruh agar memiliki hak veto atas kebijakan-kebijakan luar negeri negara-negara ASEAN. Termasuk ketika mereka akan menjalin kerjasama dengan negara-negara pesaing Cina, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Salah satu contoh konkret dalam hal ini saya kira adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana Cina bisa melakukan intervensi proyek yang sudah mulai
dikerjakan oleh Jepang tiba-tiba dialihkan ke Cina. Dan ini sampai sekarang masih menjadi ganjalan dalam hubungan Jepang dan Indonesia. Dan tujuan diplomasi Cina juga untuk mengalihkan perhatian dari obral pembangunan proyek infrastruktur berharga murah namun kerap tidak sesuai janji, seperti molor dan kenaikan biaya pembangunan. Dan sekali lagi salah satu contohnya adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana Cina memberi harga dan persyaratan lebih ringan. Namun hasilnya sebagaimana kita ketahui sekarang ini, harga biaya pembangunan kereta tersebut terus membengkak dan tertunda-tunda sampai sekarang. Bahkan kalau dihitung-hitung, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Cina sudah melampaui atau lebih mahal dari yang ditawarkan Jepang. Sedangkan Isyas Yusof Ishak Institute dari Singapura dalam laporannya yang berjudul Fighting COVID-19, Chinese Soft Power Opportunities in Mainland Southeast Asia menyebutkan bahwa perang melawan COVID-19 adalah merupakan suatu keuntungan soft power Cina untuk meningkatkan pengaruh dan citra positifnya di Asia Tenggara. Diplomasi kesehatan masyarakat menurut kajian ini menjadi alat utama Cina untuk membangun image dan pengaruh di Asia Tenggara. Sebagai penutup, ingin saya ungkapkan bahwa tak tertutup kemungkinan Cina menggunakan kapal rumah sakitnya untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk spionase, memetakan kondisi bawah laut, kemudian melakukan berbagai penelitian geologis, farmasi, dan sebagainya untuk kepentingan sendiri. Dan praktek ini bukan hanya dilakukan oleh Cina. Negara-negara lain, negara-negara besar lainnya juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana pernah dibongkar oleh Profesor Siti Fadilah Supari, bagaimana Angkatan Laut Amerika membangun laboratorium di Jakarta dan menggunakan laboratorium tersebut untuk kepentingannya sendiri. Sehingga ketika Indonesia membutuhkan hasil penelitian laboratorium tersebut untuk memerangi flu burung, ditolak. Karena ternyata laboratorium tersebut termasuk hasilnya hanya diperuntukkan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Oke sobat, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.